Jumpa lagi dengan saya, Nugroho, dalam kuliah pada hari ini yang akan membahas mengenai Multiple Regression Analysis. Multiple Regression Analysis adalah salah satu teknik yang lazim dipergunakan di dalam multivariate analysis. Analisis regresi sendiri bisa dipahami sebagai salah satu jenis analisis yang digunakan untuk menghubungkan beberapa faktor terhadap satu nilai keluaran yang akan kita tentukan. Nah, teknik ini banyak digunakan dan merupakan teknik dependence yang sangat berguna dan sering digunakan di dalam bisnis, econometric, science, engineering, dan bahkan juga dalam sistem pembuat keputusan. Nah, di dalam analisis regresi ini ada dua jenis variabel yang akan kita lakukan analisis terhadapnya, yaitu yang pertama adalah yang biasa disimbolkan dengan Y, disebut sebagai dependent variable atau variabel yang terikat. Di beberapa textbook juga sering menyebutkan Y ini sebagai criterion atau response. Nah, ini akan dibandingkan dengan variabel yang lain yang biasanya diberikan notasi X. Ini adalah independent variable atau variabel bebas, atau sering juga disebut sebagai predictor, atau di beberapa buku lain disebutkan sebagai regressor. Nah, kedua variabel ini memiliki nilai data metrik. Artinya bahwa kedua variabel ini adalah berupa data numerik, yang dari data-data numerik itu memang angka-angkanya bisa dilakukan operasional matematik terhadapnya. Nah, di dalam regression analysis ini kita kenal yang pertama akan kita kenalkan adalah simple linear regression. Di dalam simple linear regression ini ada ciri-ciri ada seperti berikut. Respon hanya single, artinya dependent variabelnya adalah satu, dan single regressor atau independent variabelnya hanya satu. Kemudian ada juga multiple linear regression. Nah, ini ciri-cirinya adalah dia memiliki single response, artinya Y adalah satu, dependent variabelnya adalah satu, tetapi dia akan bergantung kepada multiple regressor, di mana yang menjadi independent variable lebih dari satu. Nah, di dalam simple linear regression ini, persamaan matematis secara umumnya, persamaan korelasi secara umumnya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, di mana akan lebih dikenali beta 0 itu adalah intercept, sementara beta 1 adalah slope dari persamaan linear yang kita peroleh. Sementara itu, pada multiple linear regression, Y itu terhubung secara linear dengan X1, X2 sampai dengan Xn sejumlah dengan regressor yang dipunyai. Kita akan mulai dulu dengan simple linear regression. Sebenarnya ini sudah disampaikan pada basic tentang statistik, tetapi ada baiknya juga kita akan perdalam kembali. Ini adalah salah satu grafik korelasi antara X dan Y yang menyatakan hubungan secara linear, di mana di sini akan kita lihat garis biru ini adalah persamaan Y sama dengan B0 plus B1 X, sementara B0 ada di sini adalah merupakan intercept atau titik potong antara sumbu X sama dengan 0 dengan sumbu Y, sementara B1 di sini adalah slope atau gradien dari garis persamaan tersebut.
Sebagai contoh penggunaan dari simple linear regression ini adalah bisa kita ambil satu contoh dari industri penyamaan kulit. Perlu diketahui bahwa data ini adalah data real yang diperoleh dari perusahaan penyamaan kulit di Virginia. Nah, di dalam pengolahan limbah industri tannery itu ada satu problem mengenai chemical oxygen demand, salah satunya. Nah, chemical oxygen demand ini mencoba dihubungkan dengan tingkat penurunan total solid dengan treatment tertentu. Dengan kata lain seperti ini, kita memiliki suatu, kita akan melakukan treatment suatu wastewater dari tannery industries atau industri penyamaan kulit. Nah, treatment itu dia akan secara simultan menurunkan jumlah suspended solid atau padatan yang berada di dalam limbah tersebut, air limbah tersebut, dan juga menurunkan chemical oxygen demand. Nah, ini akan kita lihat apakah ada hubungan antara X dengan Y, karena di sini ada dua bacaan. Yang pertama adalah bacaan data mengenai X, satu variabel, kemudian variabel yang adalah Y, berarti artinya ada dua variabel. Nah, ini akan kita lihat, dan nantinya salah satu dari mereka itu akan menjadi dependent variable, satunya lagi menjadi independent variable atau X dan Y. Nah, ini adalah data yang kita peroleh, di mana data yang pertama X atau independent variable adalah solid reduction, kemudian Y adalah chemical oxygen demand reduction, semuanya dalam persen. Jadi kalau di sini pada saat kita dapatkan solid reduction 3%, ternyata data yang ada menunjukkan bahwa oxygen demand reduction adalah 5%. Demikian seterusnya, sehingga pada solid reduction-nya kita set 50%, maka oxygen demand-nya dia pun akan mengalami penurunan 50%. Sehingga nanti kita akan perlukan pola hubungan antara keduanya. Nah, setelah kita menemukan pola hubungan itu, nah kemudian akan datang suatu pertanyaan. Pada suatu perusahaan, dia dapat mengendalikan reduksi atau pengurangan kandungan padatan pada wastewater setinggi 30%. Nah, sekarang perusahaan tersebut ingin memprediksi, ingin memperkirakan berapa banyak atau berapa persen oksigen demand itu berhasil diturunkan dari treatment yang mereka lakukan. Nah, dari pola hubungan tadi antara X yang berupa solid reduction dan Y atau dependent variable yang merupakan oxygen demand, maka diperoleh satu pola hubungan seperti ini. Yang titik-titik orange ini adalah data yang sebenarnya yang kita dapatkan dari tabel tadi, kemudian garis ini adalah hasil prediksi, persamaan prediksi yang melalui metode linear regression. Sehingga dengan adanya persamaan tadi, maka bisa kita dapatkan untuk X 30%, maka akan didapatkan Y 30,94%, atau artinya bahwa dengan adanya penurunan kandungan padatan pada air limbah sebanyak 30%, maka akan didapatkan juga penurunan chemical oxygen demand setinggi 30,94%. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memperoleh atau menurunkan persamaan tersebut? Satu metode yang paling lazim atau paling mudah digunakan adalah least square method. Nah, di dalam least square method ini
target kita adalah mencari suatu persamaan garis lurus yang mengkorelasikan antara Y dan X, sehingga persamaan secara umum adalah Y sama dengan B0 plus B1X, di mana persamaan yang kita hasilkan tersebut akan memberikan nilai minimum dari sum square error atau nilai minimum dari SSE-nya. Jadi kalau persamaan garis itu belum menghasilkan sum of square error yang minimum, maka berarti harus kita cari persamaan untuk prediksi yang lain. Nah, error sendiri itu adalah didefinisikan sebagai Y aktual yang kita dapatkan dari data lapangan dikurangi dengan Y predicted atau Y yang diprediksikan dari persamaan yang kita tentukan tadi. Sehingga secara ilustrasi bisa kita lihat seperti ini. Dari sini kita lihat ini adalah sumbu X atau independent variable, kemudian ini adalah sumbu Y atau dependent variable atau sering juga disebut sebagai response, yang ini adalah regresor atau predictor. Nah, ini adalah persamaan yang dihasilkan Y sama dengan PO plus B1X. Ini adalah posisi data kita, posisi X, posisi aktual. Nah, ada jarak di antara posisi aktual dengan garis yang ditunjukkan ini. Nah, jarak ini adalah error. Least square ini akan menjumlahkan error yang dikuadratkan ini dari seluruh titik. Semuanya akan dijumlahkan error ini. Hingga menghasilkan error yang paling minimal. Sehingga kalau posisi garis ini berubah, tentunya jarak antara titik aktual dengan titik pada garis ini juga akan berubah, sehingga errornya pun akan berubah juga. Sehingga setiap persamaan prediksi akan memiliki total sum square of error yang berbeda. Nah, sum square of error yang terkecil inilah yang akan menjadi persamaan yang akan kita pakai. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memperkirakan atau menghitung koefisien regresi? Koefisien regresi adalah slope dan intercept tadi. Jadi dirumuskan seperti ini, di mana koefisien regresi slope dari persamaan tersebut adalah sama dengan jumlah dari data aktual untuk X dikalikan Y untuk setiap titik, kemudian dijumlahkan, dikurangi dengan jumlah keseluruhan dari data X dikalikan dengan jumlah keseluruhan dari data Y, kemudian dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan jumlah data X yang dikuadratkan dikurangi dengan jumlah data X. Setelah ketemu B1, maka kita akan bisa mencari B0, di mana B0 itu adalah sama dengan jumlah dari Y, data Y dikurangi dengan jumlah dari data X yang dikalikan dengan B1 yang kita hitung sebelumnya dibagi dengan N atau jumlah data yang kita punyai. Nah, kita akan kembali ke contoh yang kita berikan tadi, di mana ada pola hubungan, ada data yang mungkin menghubungkan antara reduksi padatan dengan reduksi chemical oxygen demand di sini. Kita akan coba hubungkan apakah mereka memang punya hubungan secara linear. Nah, tadi yang kita perlukan adalah jumlah dari data X, kemudian jumlah dari data Y, jumlah dari data X kalikan data Y dengan jumlah daripada data X dikuadratkan dengan jumlah seluruh data adalah 33. Kemudian kita jumlahkan semua data di sini 3, 7, 11, 15 dan seterusnya hingga jumlah keseluruhan 33 data itu adalah 1104. Kemudian jumlah untuk data Y sebanyak 1124. Kemudian setelah itu pada kolom berikutnya kita kalikan X1 dikalikan X Y1 3 kali 5 sampai dengan 15, 7 kali 11 sampai dengan 77 dan seterusnya, sehingga setelah dijumlahkan akan mendapatkan angka 41.355.
Kemudian yang terakhir, data X1 kita kuadratkan, di mana 3 kuadrat sama dengan 9, 7 kuadrat sama dengan 49, dan seterusnya, sehingga kita jumlahkan mendapatkan angka 41.086. Nah, sekarang bisa kita hitung menurut rumusan yang kita dapatkan tadi. Kita summary-kan di mana jumlah XI sama dengan 1104, jumlah YI sama dengan 1124, kemudian XI YI dijumlahkan menjadi 41.355, dan XI kuadrat totalnya adalah 41.086, dan tinggal kita masukkan ke dalam formula tadi, akan kita dapatkan bahwa BI adalah 0.9036, dan setelah kita mendapatkan B1 maka kita bisa menghitung B0 dengan memasukkan nilai YI, jumlah YI dikurangi dengan B1 dikalikan jumlah XI dibagi dengan jumlah data, kita dapatkan 3.8296. Nah, selain daripada persamaan tersebut, kita juga ada satu parameter yang disebut sebagai correlation coefficient atau R. R ini akan mengindikasikan sejauh mana linearitas atau kelurusan hubungan antara dua variabel. Nah, nilai dari R ini bervariasi sesuai dengan persamaan dan data yang kita peroleh antara negatif 1 hingga 1. Apabila kita memperoleh R sama dengan 0, artinya bahwa tidak ada relasi secara linear antara dua variabel. Artinya baik kita mengubah yang independen variabel kita ubah bagaimanapun, dia tidak akan berpengaruh secara linear dengan dependent variable kita. Sementara apabila kita memiliki R sama dengan negatif 1 atau 1, artinya bahwa hubungan antara X dan Y itu adalah garis lurus atau linear dengan sempurna. Nah, plus atau minus pada nilai R itu menunjukkan slope. Kalau R1 plus artinya bahwa hubungannya adalah menaik, X naik, Y pun akan naik. Kalau R nya negatif artinya pada saat kita naikkan nilai Y maka nilai X, maka nilai Y dia akan turun. Nah, ini kita lihat untuk yang correlationnya negatif. Untuk R minus 0,9, minus 0,6, dan minus 0,3. Dari sini kita lihat trennya adalah menurun. Pada saat kita X kita naikkan, maka nilai Y dia akan turun. Begitu juga dengan ini. Cuma akan kita lihat di sini persebarannya. Pada correlation 0,9 negatif, ini dia akan cenderung untuk membentuk satu garis lurus. Sementara yang di sini ini bisa jadi kita ambil garis lurus di sini, tapi kita akan lihat, misalnya garis lurusnya seperti ini, maka error untuk beberapa titik itu dia akan sangat jauh, sehingga korelasinya itu tidak sebagus yang ini. Sementara correlation of negatif 0,3 ini akan semakin berpencar lagi, sehingga semakin susah dikatakan apakah hubungan antara X dan Y itu dalam bentuk linear. Demikian juga untuk yang positif. Positif sama seperti sebelumnya, untuk korelasi 0,3 itu dia akan lebih mesh daripada 0,6, dan 0,9 itu kita lihat akan dia semakin linearitinya semakin sempurna. Dan kita lihat karena ini R-nya positif sehingga kecenderungannya dia akan naik, trennya dia akan naik. X naik maka Y pun akan naik. Dan kita lihat bagaimana kalau correlation coefficient-nya atau R-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya akan seperti ini, dimana dari sini kita tidak akan bisa menentukan apakah X itu ada hubungannya dengan Y. Ada dua kemungkinan, X tidak ada hubungannya sama sekali dengan nilai Y, atau
Kemungkinan yang kedua adalah bahwa hubungan antara X dan Y itu ada hubungannya, tetapi hubungan itu adalah bukan hubungan linear. Nah, bagaimana cara menentukan R? R bisa ditentukan dengan jalan menghitung seperti ini. Jadi yang kita butuhkan sama seperti pada waktu kita menghitung B0 dan B1 tadi. Yang kita butuhkan adalah X1 kalikan Y1, kemudian juga ini adalah rata-rata. Jadi X dan Y tadi kita rata-ratakan. Kita punya 33 data tadi, kemudian akan kita rata-ratakan. Kemudian di sini juga ada X1 kuadrat dikurangi dengan N kalikan X rata-rata kuadrat dikalikan dengan jumlah dari Y kuadrat dikurangi dengan jumlah data dikalikan dengan Y rata-rata kuadrat. Maka akan kita dapatkan R. Nah, selain R atau correlation coefficient, ada juga ya term yang lain yang disebutkan sebagai coefficient of determination atau R square. Nah, R square ini akan menjelaskan proporsi dari total variasi data yang bisa difasilitasi atau bisa dijelaskan dengan hubungan linear antara X dan Y. Artinya, misalnya kita memiliki korelasi 0,6, artinya bahwa 0,6 kuadrat adalah 0,36 atau 36% dari total variasi dari data di sampel yang kita punya ini memenuhi syarat untuk berada di hubungan atau relasi linear dengan nilai dari X. Sehingga dari sini semakin tinggi R square ini artinya bahwa akan semakin banyak data yang sesuai dengan persamaan tersebut. Semakin kecil ini maka dia akan semakin tidak cocok untuk diterapkan dengan persamaan tersebut. Nah, dari sini kita lihat kalau misalnya ada korelasi 0,3 dan 0,6, ini tidak berarti bahwa 0,6 ini dia akan 2 kali lebih baik dari 0,3 karena yang dihitung sebagai determinasi adalah 0,6 kuadrat dan 0,3 kuadrat. Sehingga kalau kita lihat 0,3 kuadrat adalah 0,09, sementara 0,6 kuadrat adalah 0,36, sehingga bukan 2 kalinya tetapi malah dia akan menjadi 4 kalinya. Oke, kemudian R kuadrat sendiri atau coefficient of determination itu adalah simply, sederhana sekali ya, tinggal yang R kita peroleh tadi dikuadratkan sehingga akan kita dapatkan nilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilainya berarti linearity dia akan semakin baik. Nah, kita kembali kepada contoh yang kita berikan tadi mengenai hubungan antara penurunan padatan di air limbah dengan chemical oxygen demand reduction dia. Oke, dari situ data itu kita bisa contohkan untuk menghitung R dan R square, di mana data sama seperti pada saat kita mau menghitung menghitung B0 dan B1, hanya saja ini kita tambahkan lagi satu kolom di sini yaitu tentang YI kuadrat. Dari sini kita kuadratkan 5 kuadratkan 25, 11 menjadi 121 dan seterusnya. Sehingga setelah semuanya kita hitung, kita akan jumlahkan semuanya, di mana jumlah data ada 33, kemudian X1 sampai dengan Y1 kuadrat kita akan mendapatkan nilai yang seperti ini. Dan ada satu lagi yang perlu kita hitung adalah rata-rata. Ini adalah rata-rata dari X. Rata-rata dari X itu adalah ini, jumlah ini dibagi dengan jumlah data hasil 33, kemudian rata-rata dari Y adalah 34. Nah, dari sini kemudian akan kita hitung menggunakan persamaan yang
kita dapat tadi, di mana R sama dengan kita masukkan tadi yang data-data kita tadi, X1 Y1 dikurangi dengan dengan jumlah data dikalikan X1 dikalikan dengan rata-rata X1 dikalikan dengan rata-rata Y, kemudian dikurangi dengan di sini adalah X kuadrat dikurangi dengan jumlah X kuadrat dikurangi dengan jumlah data dikalikan dengan rata-rata X. Di sini adalah Y kuadrat jumlahnya dikurangi dengan jumlah data dikalikan dengan rata-rata Y, sehingga kita dapatkan R sebesar 0,9555. Dari sini bisa kita dapatkan coefficient of determination atau R square adalah 0,9129. Artinya ada 91% dari data yang kita punyai itu akan memenuhi syarat dari untuk memenuhi persamaan yang kita hasilkan tadi. Nah, selain daripada menggunakan perhitungan manual, ada juga beberapa alat bantu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan tadi, menyelesaikan regresi linear tadi. Di antaranya adalah dengan salah satunya dengan menggunakan spreadsheet. Spreadsheet ini bisa berupa Excel, Microsoft Excel, atau bisa juga menggunakan spreadsheet pada WPS Office, atau juga menggunakan LibreOffice Calc dan sebagainya. Biasanya mereka ada menu untuk membuat linear regression. Kita akan lihat bagaimana caranya. Untuk penggunaan Excel, bisa kita lihat di sini. Semua data-data kita masukkan terlebih dahulu dalam satu worksheet, di mana kolom pertama ini adalah nomor data, kemudian kolom yang kedua di sini adalah nilai dari X, kemudian kolom yang ketiga adalah nilai dari Y. Nah, ada dua cara untuk memperoleh persamaan dan juga memperoleh nilai dari R square. Yang pertama adalah kita menggunakan fungsi. Untuk fungsi ini kita akan memasukkan rumus yang sudah disediakan oleh software ini. Yang pertama adalah kalau kita mau mencari B0, B0 ini adalah intercept dari persamaan garis. Nah, ini ada satu formula di dalam spreadsheet ini. Ini sama saja antara spreadsheet dari WBS maupun Microsoft Excel. Untuk saat ini saya pakai yang dari WPS Office. Oke. Ini kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan fungsi yang akan kita pakai yaitu intercept. Kemudian di dalamnya kita masukkan parameter-parameter yang diperlukan, yaitu adalah non Y atau YY yang diketahui kita blok semua sampai ke data yang ke-33. Kemudian kita lanjutkan dengan range data untuk X, okay, sampai dengan yang ke-33. Setelah itu akan kita masukkan enter, maka akan kita dapatkan 3830 ini. Kemudian untuk berikutnya adalah B1, di mana B1 itu adalah slope. Nah, ini kita akan gunakan satu function yang dinamakan slope juga. Parameter yang digunakan adalah sama, adalah ini data dari Y. Jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik nanti dependent independent variabelnya akan menjadi berbeda. Kemudian yang depan adalah response atau dependent variable, kemudian yang sebelah belakang adalah
regresor atau independent variable. Setelah kurung tutup maka akan didapatkan nilainya. Ini kalau misalnya kita naikkan, nah kemudian R square ini bisa kita cari juga dengan menggunakan function yang sudah built-in di sini, yaitu dengan function nRSQ. Sama, parameter yang harus dimasukkan juga sama, yaitu dari dependent variable dulu, dari responnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita masukkan regresornya atau prediktornya atau independent variable-nya. Oke, setelah itu maka akan kita dapatkan R square-nya adalah 0.9129. Kita bandingkan dengan hasil yang tadi kita hitung manual, ternyata hasilnya adalah sama. Inilah cara yang pertama. Cara yang kedua, ini adalah lebih simple. Itu adalah dengan kita blok dua data ini. Setelah itu kita akan plot dia dengan grafik. Kita masuk pada insert, kemudian plot ke x, y, scatter. Maka kita akan mendapatkan chartnya di sini, chartnya seperti ini. Kemudian dari sini kita klik kepada salah satu titik, kemudian klik kanan, add trend line, maka kita akan dapatkan satu trend line. Dan dalam trend line ini bisa kita perlihatkan equation dan R square di sini. Nah, ini kita dapat di sini R. Oke, saya tarik ke atas biar berdekatan dengan hasil yang tadi. Di sini slope-nya adalah 0.9036 sesuai dengan yang di sini. Kemudian intercept-nya 3,8296 sama, dan juga R square-nya adalah 9129. Oke, berarti dua cara ini bisa dipergunakan untuk melakukan regresi linear, simple regresi linear, di mana hanya ada satu prediktor dan dua prediktor. Untuk tools yang berikutnya, kita akan gunakan software yang lain, yaitu menggunakan Minitab. Oke, akan kita tunjukkan bagaimana cara kita untuk menghitung B1, B0 serta R square menggunakan Minitab. Pada Minitab, kita akan masukkan data-data kepada kolom yang tersedia di worksheet. Di worksheet ini ada kolom C1, di mana di sini kita masukkan data-data yang berkaitan dengan X, ya, di independent variable di sini. Nah, kemudian kita masukkan dependent variable di C2, atau yang ini adalah yang Y-nya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, untuk selanjutnya kita akan hitung, atau kita akan tentukan persamaan garis beserta R square-nya. Nah, ini kita klik di start di sini, kemudian dari menu dan regression kita pilih regression. Oke. Nah, dari sini kita akan masukkan response adalah C2. Oke. Kemudian predictors adalah C1. Oke. Predictors adalah independent variable dan respon adalah dependent variable. Setelah itu maka kita akan klik OK di sini. Sehingga dari situ dari jendela session ini, di jendela project ini, kita tarik ke yang paling atas, maka kita akan dapatkan seperti ini. Regression equation is 3.83. Ini adalah intercept plus 0,904 C1. Ini adalah intercept-nya. Kita bandingkan tadi dengan yang dari Excel, hasilnya adalah sama. Kemudian R square ditujukan di sini adalah 91,3%. Ini dia dalam bentuk persen. Sementara kalau di dalam
di Excel tadi, kita lihat yang di Excel tadi, dia dalam bentuk 0,91 dalam bentuk desimal, berarti dia ada 91,3% juga. Oke. Jadi sederhana sekali untuk Minitab ini, hanya klik seperti itu. Nah, kalau kita menginginkan untuk membuat grafiknya, ya tinggal kita klik pada grafiknya. Nah, kemudian dari sini kita bisa pilih grafiknya apa yang akan kita inginkan. Biasanya kita bikin scatter plot with regression di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini, dari Y variabel kita pilih Y adalah C2, kemudian X variabel adalah C1, dan kita klik OK. Maka kemudian akan muncul scatter plotnya. Nah, demikian untuk penggunaan dari Minitab. Mungkin bisa sebagai perbandingan mana yang lebih memudahkan pekerjaan kita, itulah yang akan kita pilih, termasuk mana yang lebih familiar dengan software yang kita pakai. Selanjutnya mengenai multiple regression, seperti yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa perbedaannya ada pada independent variable atau predictor atau regressor dari data yang kita punyai. Pada multiple regression kita mempunyai lebih dari dua atau lebih independent variable yang kita yakini akan mempengaruhi dari nilai dependent variable yang kita usulkan sebagai outcome. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki R independent variable, maka akan kita memiliki hubungan linear antara Y dengan X. Itu ada seperti ini: Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 sampai dengan DR XR, sejumlah dengan independent variable yang kita punyai. Tetapi seandainya kita hanya memiliki dua independent variable, maka tugas kita akan menjadi lebih ringan, karena kita hanya akan melakukan fitting terhadap dua independent variable dan satu dependent variable saja, sehingga persamaannya akan menjadi Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Berikut ini adalah contoh daripada penggunaan multiple regression. Ada sebuah studi penelitian yang telah dikerjakan tentang emisi nitrous oxide pada suatu kendaraan truk yang berbahan bakar diesel, bermesin diesel, dan di situ kita lihat apakah yang mempengaruhi dari emisi tersebut. Di antaranya adalah kelembaban udara, kemudian ada temperatur udara, dan tekanan barometrik dari udara tersebut. Ini akan kita coba hubungkan dengan nitrous oxide yang dikeluarkan. Emisi ini diukur pada waktu yang berbeda dengan kondisi penelitian yang juga bervariasi. Ini salah satu contoh kasusnya. Nah, kemudian salah satu metode untuk melakukan regresi adalah dengan menggunakan least square method, di mana pada least square method ini kita akan meminimalkan parameter ini, meminimalkan Y1 dikurangi dengan B0 plus B1 X1 B2 X2, di mana Y1 ini adalah titik aktualnya, kemudian ini adalah Y predicted atau Y yang kita kalkulasi menurut persamaan yang kita dapatkan atau kita ramalkan, kemudian kita kuadratkan, kita jumlahkan semuanya, dan ini harus minimal. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk mendapatkan
sum square of error yang minimal, maka akan digunakan persamaan seperti ini, di mana jumlah daripada data Y sama dengan jumlah data dikalikan dengan B0 dan seterusnya, di mana ini nanti N, kemudian sigma X1, sigma X2 ini akan kita substitusi dari data yang kita peroleh, sehingga semua persamaan ini, 3 persamaan ini akan ada 3 variabel yang tidak diketahui. 3 bilangan yang tidak diketahui yaitu B0, B1, dan B2. Dengan 3 bilangan yang tidak diketahui dan 3 persamaan linear, maka ketiga-tiganya akan dapat kita selesaikan, sehingga nantinya akan kita dapatkan nilai B0, B1, dan B2, sehingga persamaan yang menghubungkan antara Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 akan kita dapatkan. Sebagai contoh, ada satu eksperimen yang bertujuan untuk menyelidiki berapa kalikah penekuan atau pemutaran suatu paduan logam sehingga dia berhasil dipatahkan dengan variasi pada komposisi penyusun dari logam paduan tersebut. Oke. Jadi dari sini kita perlukan untuk memformulasikan hubungan antara berapa kali twisting dari logam tersebut terhadap komposisi A dan B di dalam alloy tersebut, sehingga dari sini bisa kita tentukan untuk untuk pola hubungannya, regression variate-nya adalah Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2, di mana Y itu adalah jumlah twist yang diperlukan untuk mematahkan alloy tersebut, kemudian X1 itu adalah presentasi daripada elemen A di dalam alloy, kemudian X2 adalah presentasi daripada alloy X2 elemen B pada alloy. Jadi di sini hipotesisnya adalah bahwa komposisi dari alloy ini akan mempengaruhi ketahanan alloy tersebut. Oke. Dari percobaan tersebut kita dapatkan data sebagai berikut, di mana Y atau jumlah twist yang dilakukan adalah 38, 48, dan 40 dan seterusnya. Kemudian ini adalah komposisi di mana di dalam alloy itu dimasukkan X elemen A sebanyak 1% dan elemen B sebanyak 5%, kemudian yang berikutnya elemen A 2% dan elemen B 5%, dan seterusnya sampai pada data yang terakhir, data yang ke-16, di mana elemen A ditambahkan sebanyak 4%, kemudian elemen B ditambahkan sebanyak 20% pada alloy tersebut. Nah, di sini akan kita carikan hubungan antara Y, X1 dan X2. Oke. Dari data tersebut kita kalkulasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh persamaan-persamaan tadi, di mana X1 jumlahnya adalah 40, kemudian jumlah daripada X2 itu adalah total datanya adalah 200, kemudian X1 kuadrat setelah dijumlahkan ada 120, dan X2 kuadrat dijumlahkan menjadi 3000. Kemudian dari sini juga kita lihat parameter yang lain yang diperlukan, di mana X1 kalikan X2 setelah dijumlahkan ke 16 datanya akan menjadi 500, demikian juga dengan X1 dikalikan dengan Y dan X2 dikalikan dengan Y, kita dapatkan semua angka-angkanya berdasarkan dari data kita dapatkan tadi. Nah, kemudian angka-angka yang ini kita substitusikan kepada persamaan yang kita turunkan dari sum square of error yang saya sebutkan tadi di depan, sehingga akan membentuk 3 persamaan dengan 3 bilangan yang tidak diketahui, dan ini akan bisa diselesaikan, sehingga akhirnya akan kita dapatkan secara simultan penyelesaian 3 persamaan tadi adalah dengan B0 nya sama dengan 48,2, B1 sama dengan 7,83, dan B2 sama dengan minus 1,76, sehingga hubungan antara
elemen A dengan elemen B terhadap jumlah twisting yang dilakukan untuk mematahkan alloy tersebut adalah 4, Y sama dengan 48,2 plus 7,83 X1 dikurangi dengan 1,76 X2. Okay? Sehingga kita akan bisa memprediksi atau memperkirakan berapa jumlah twist yang dilakukan untuk komposisi tertentu. Katakanlah misalnya X15 atau komponen A5 dan komponen B adalah 30%, maka kita akan memprediksikan kira-kira apakah Y itu akan lebih banyak atau dari yang lainnya berdasarkan dengan persamaan ini. Ini tadi adalah contoh soal yang memiliki dua independent variable dan satu dependent variable. Nah, kita akan kembali pada contoh yang saya sampaikan tadi di awal, di mana ada 3 independent variable dan ada satu dependent variable, di mana dependent variable atau respons ini adalah emisi nitrous oxide di dalam satuan ppm berdasarkan atau bergantung kepada 3 independent variable, yaitu humidity atau kelembapan udara, kemudian suhu udara dan tekanan barometrik dari udara. Nah, data yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Y atau nitrous oxide yang dilepaskan ke udara dalam ppm adalah 0,90 sampai dengan data yang ada 20 data di sini. Kemudian ini adalah humidity yang terukur, temperatur udara yang terukur, dan tekanan barometrik yang terukur. Pada humidity 72, temperatur 76, dan pressure 29,18, maka didapatkan nitrous oxide yang dilepaskan adalah 0,90, dan kita lihat juga pada data-data yang lain ada 54% untuk humidity, 70,9 derajat Fahrenheit temperatur, dan tekanan 29,37 psi akan menghasilkan 0,95 ppm gas nitrous oxide yang dilepaskan ke udara. Nah, kita akan mencoba untuk mencari pola hubungan antara ketiga independent variable ini dengan dependent variable yang ini. Nah, untuk penyelesaian secara manual, kita akan mengalami banyak kesulitan, apalagi menyangkut data yang sedemikian besar. Ini tadi hanya 20 data, tapi sudah menyangkut, katakan misalnya kita punya 40 data, kemudian kita juga mempunyai lebih dari 2 independent variable, maka kita akan menyarankan Anda untuk menggunakan tools, software yang paling simpel ada, kita bisa menggunakan Minitab untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita akan menggunakan Minitab untuk menyelesaikan contoh soal tadi, di mana kita memiliki 3 independent variable dan 1 dependent variable. Dependent variable atau Y, atau dalam hal ini adalah emisi gas nitrous oxide dalam ppm, kita masukkan ke dalam kolom C1, kemudian yang kolom C2 ini adalah humidity atau kelembapan udara. Nah, kemudian kolom C3 ini adalah temperatur, dan data di kolom terakhir, kolom keempat ini adalah tekanan barometrik udara. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk mencari tahu tentang korelasi antara Y dengan X1, X2, dan X3. Nah, setelah kita masukkan semua data ke worksheet ini, maka kita akan mencoba untuk mencari hubungan multiple regressionnya dengan menggunakan tool statistik di sini, di mana ada regression. Kemudian regression ini akan kita masukkan, bisa kosongkan dulu. Untuk response adalah C1, kita pilih. Kemudian predictorsnya kita ada 3 predictors, kita masukkan C2, kemudian C3, dan C4. Setelah itu kita akan calculate. Oke. Nah, kita lihat dari jendela session di sini, the regression equation is, ini adalah persamaan yang kita dapatkan.
Nah, kemudian dari persamaan ini kita ternyata ingin tahu berapa R-square-nya. R-square yang kita dapatkan adalah 80%. Atau artinya bahwa 80% dari varian data yang kita dapatkan di sini itu menepati dari persamaan ini. Jadi apa yang saya sampaikan pada saat ini adalah merupakan basic dari regresi linear serta multiple regresi linear untuk menyelesaikan suatu permasalahan riset yang kita hadapi. Nah, untuk lebih detail mengenai analisis regresi, kemudian juga termasuk dengan proses pengambilan keputusan untuk menggunakan regresi ini pada riset Anda, ya, Anda bisa menemukan, mengeksplorasi lebih lanjut pada buku ini atau mungkin buku-buku yang lain yang bisa Anda dapatkan untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan Anda. Demikian kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih.